Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, izin perkenalkan diri. Saya Muhammad Arya Septian Nugrah. Saya Nimufti Hakim. Saya Jadi Ramadan. Saya Bati. Saya Nicholas Ogai. Kali ini kita akan menjelaskan tentang masa jabatan B.J. Habibie. Let's go. Yang pertama ada program kerja dari B.J. Habibie. B.J. Habibie memiliki beberapa program kerja. Yang pertama, pemulihan ekonomi, yaitu menstabilkan nilai rupiah dan menekan inflasi. Rekonstruksisasi perbankan lewat IBRA dan melanjutkan kerjasama dengan IMF dan Bank Dunia. Yang kedua ada reformasi politik dan demokrasi, yaitu membebaskan tahanan politik, menghapus pembatasan partai politik, dan menjamin kebebasan pers dan berpendapat. Yang ketiga, penyelenggaraan pemilu 1999, yaitu menyiapkan pemilu bebas dan demokratis pertama setelah Orde Baru. Dan mendorong munculnya banyak partai politik baru. Yang keempat, reformasi hukum dan HAM, yaitu menegakkan keadilan dan kebebasan hukum, mengusut pelanggaran HAM seperti tragedi Trisakti. Yang kelima, otonomi daerah, yaitu mempersiapkan dasar hukum Undang-Undang No. 22 1999 dan Undang-Undang No. 25 1999 tentang otonomi daerah dan keuangan daerah. Yang keenam, masalah Timor Timur, memberikan referendum bagi rakyat Timor Timur yang hasilnya memilih merdeka. Yang ketujuh, kesejahteraan rakyat, melaksanakan program jaring pengaman sosial JPS dan menjaga stabilitas harga dan bantuan bagi masyarakat miskin. Itu adalah beberapa program kerja dari B.J. Habibie. Ya, sini saya akan membacakan tentang menteri. Menteri yang pertama, Menko Bidang Politik dan Keamanan, yaitu Jenderal Pur Faisal Tanjung. Yang kedua, Menko Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri, Ukoin Ginanjar Kartaresmita. Yang ketiga, Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat Desa, yaitu Prof. Dr. Haryono Kiyohoni. Lalu ada Menteri Politik, ke-1 Bidang Politik Hukum dan Keamanan. Yang pertama Menteri Dalam Negeri, yaitu ada Litjen Pur Sawaran Pemit. Yang kedua Menteri Luar Negeri adalah Ali Alatas. Yang ketiga Menteri Pertahanan dan Keamanan, yaitu Jenderal TNI Wiranto. Yang keempat Menteri Kehakiman adalah Prof. Dr. Muladi SH. Yang terakhir Menteri Penerangan adalah Letjen Pur Muhammad Yunus Yospiah. Yang dari kami. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Jojo. Yang ketiga ada Menteri Ekonomi, Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri. Menteri Keuangan Bambang Subianto, Menteri Perindustrian dan Perdagangan Insinyur Rahardi Ramelan, Menteri Pertanian Insinyur Soleh Solahuddin, Menteri Kehutanan dan Perkebunan Muslimin Nasution, Menteri Pertambangan dan Energi Insinyur Kuntoro Mangkusubroto, Menteri Tenaga Kerja Dr. Fahmi Idris, Menteri Negara Koperasi dan UKM Edi Sasono, Menteri Negara Investasi atau Ketua KPM Hamzah Haj, Menteri Negara Pedaya Gunaan BUMN Tandri Abeng, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Dr. Budiono. Yang keempat ada Menteri Kesejahteraan Rakyat, Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pembangunan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Juwono Sudarsono, Menteri Kesehatan Dr. Farid Anfasa Molek, Menteri Sosial Dr. Justika, Menteri Agama Dr. Malik Fajar, Menteri Perhubungan Insinyur Giri Suseno, Menteri Permukiman dan Prasana Wilayah Erna, Menteri Negara Lingkungan Hidup Panagian Siregar, Menteri Negara Riset dan Teknologi Hikam. Posisi Habibie setelah beliau menjadi presiden. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Haji Tuti Alawiyah. Ada beberapa keberhasilan yang diraih oleh B.J. Habibie. Yang pertama, ekonomi membaik, yaitu dengan nilai rupiah dan inflasi stabil setelah krisis. Yang kedua, pemilu
1999, yaitu pemilu pertama yang bebas dan demokratis. Yang ketiga, kebebasan pers dan politik, yaitu rakyat bebas berpendapat dan membentuk partai. Yang keempat, otonomi daerah, yaitu lahir Undang-Undang Nomor 22 dan 25 tahun 1999. Yang kelima, program jaring pengaman sosial atau bisa disebut GPS, membantu rakyat miskin. Yang keenam, kemajuan iptek, yaitu pengembangan industri pesawat dan riset. Yang ketujuh, referendum Timor Timur, yaitu penyelesaian damai meski berakhir merdeka. Sekian. Adapun kendala yang dihadapi pada masa Presiden Habibie, yaitu yang pertama, krisis ekonomi yang parah, nilai rupiah sempat anjlok, inflasi tinggi, dan banyak perusahaan yang bangkrut. Krisis kepercayaan rakyat, banyak rakyat dan mahasiswa yang belum percaya oleh Habibie karena dianggap bagian dari Orde Baru. Yang ketiga, situasi politik yang tidak stabil, demonstrasi dan kerusuhan yang masih sering terjadi. Yang keempat, masalah di daerah, muncul tuntunan kemerdekaan dan separatisme seperti di Aceh dan Papua. Yang kelima, masalah Timor Timur. Referendum menimbulkan ketegangan dan konflik, hingga akhirnya Timor Timur lepas dari Indonesia. Yang keenam, keterbatasan waktu pemerintahan. Masa jabatan hanya sekitar 1 tahun 5 bulan, sehingga banyak program yang belum selesai. Yang ketujuh, waktu pemerintahan sangat singkat, sehingga banyak program yang belum selesai. Yang kedelapan, kelemahan birokrasi dan korupsi yang masih tinggi menghambat pelaksanaan reformasi. Selanjutnya ada masa akhir jabatan dari B.J. Habibie. Masa jabatan B.J. Habibie dari 21 Mei sampai 20 Oktober 1999. B.J. Habibie menjabat setelah Soeharto mengundurkan diri. Pada sidang MPR tahun 1999, Habibie menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagai presiden. Namun, laporannya ditolak oleh MPR, terutama karena lepasnya Timor Timur dari Indonesia setelah referendum. Banyak pihak menilai hasil pemerintahannya belum memuaskan. Setelah laporan ditolak, Habibie tidak mencalonkan diri lagi dalam pemilihan presiden berikutnya. Pada 20 Oktober 1999, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur terpilih menjadi presiden menggantikan B.J. Habibie. Itu saja materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ada kata-kata dulu Kak? Buat Habibie, buat almarhum. Mantap. Yo, almarhum buat almarhum Habibie bagus sekali. Buat almarhum, terima kasih atas jasanya kepada negara. Sing tampi man Islam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ais.